Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fajri Mustaqim, nomor induk mahasiswa 22090-502109. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi di akuntansi manajerial, yaitu variable costing, full costing, dan laporan intersegmentasi. Baik, yang pertama, apa sih itu variable costing? Nah, dari teman-teman lihat, variable costing adalah metode penentuan biaya harga pokok yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Kemudian, untuk full costing. Nah, full costing ini, dalam pendekatan ini, semua biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead diperhitungkan sebagai biaya pokok produk tanpa memperhatikan perilakunya. Nah, dalam akuntansi manajemen pendekatan ini disebut sebagai pendekatan full costing karena menyerap semua elemen biaya produksi sebagai komponen biaya pokok produknya, maka metode ini juga disebut sebagai absorption costing. Nah, adapun perbedaan dari variable costing dan full costing, teman-teman. Oke, pertama mengenai variable costing. Dari teman-teman lihat, variable costing yang pertama mengenai elemen biaya produk yang terdiri dari biaya overhead tetap ditambah dengan biaya administrasi, kemudian bentuk penjualan, dan kedua mengenai elemen harga pokok produknya hanya terdiri dari komponen biaya overhead variabel, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, tidak termasuk biaya overhead tetap. Oke. Yang kedua mengenai full costing. Nah, full costing pertama itu elemen biaya produk hanya terdiri dari biaya administrasi dan penjualan. Yang kedua, elemen harga pokok produknya terdiri dari biaya overhead tetap, biaya overhead variabel, biaya bahan baku, serta biaya tenaga kerja langsung. Oke. Kita masuk ke dalam laba rugi dalam full costing dan variable costing. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dari perbedaan laba rugi dalam metode full costing dan variable costing itu yang pertama. Nah, metode full costing dapat terjadi penundaan sebagai biaya overhead pabrik tetap pada periode berjalan ke periode berikutnya bila semua produksi tidak terjual pada periode yang sama. Dalam metode variable costing tersebut, seluruh biaya tetap pada overhead pabrik telah diperlakukan sebagai beban biaya pada periode berikutnya. Kemudian yang ketiga, laporan laba rugi full costing tidak membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Dan yang terakhir mengenai untuk pelaksanaan manajemen berbagai segmentasi organisasi, pendekatan variable costing sangat baik dalam perhitungan harga pokok per unit dibanding dengan pendekatan absorpsi dalam laporan laba rugi karena dibuat berdasarkan konsep pengelompokan biaya menurut perilakunya. Nah, dalam pendekatan variable costing tersebutlah laba bersih tidak dipengaruhi oleh perubahan produksi. Sementara menurut absorption costing, laba bersih dipengaruhi oleh perubahan dalam produksi. Oke teman-teman, ini tadi mengenai variable costing, full costing. Nah, kita masuk manfaat pendekatan kontribusi. Nah, berikut beberapa karakteristik yang menjadi keuntungan dari penggunaan pendekatan kontribusi. Nah, yang pertama, data yang berhubungan dengan biaya volume dan laba yang diperlukan untuk tujuan perencanaan laba dapat diperoleh dari laporan akuntansi reguler. Nah, bila tidak menggunakan pendekatan ini dalam segmentasi akuntansi reguler, maka untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk perencanaan laba dibutuhkan klarifikasi, reklasifikasi data yang mana pekerjaan ini akan menyerap banyak sumber daya perusahaan. Oke, yang kedua mengenai laba untuk satu periode. Mengenai laba untuk satu periode tidak dipengaruhi oleh perubahan dalam absorpsi biaya overhead tetap pabrik yang berasal dari penimbunan atau kekurangan persediaan. Yang ketiga mengenai biaya pabrik dan laporan laba rugi dalam bentuk variable costing lebih diikat dengan dalam mengikuti pengukuran pemikiran manajemen. Nah, pendekatan ini memungkinkan manajemen mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat dan memungkinkan manajemen untuk tidak dapat dikendalikan dalam jangka pendek. Oke. Yang keempat, mengenai implikasi penyajian biaya-biaya tetap terhadap laba mendapat penekanan dalam variable costing atau pendekatan kontribusi. Nah, dalam pendekatan ini dapat dilihat secara jelas bahwa jika kemampuan perusahaan dapat menutupi biaya tetap dari hasil operasinya.
Oke, yang kelima, mengenai data variable costing relatif memudahkan penilaian kinerja menurut produk, memudahkan penilaian kriteria menurut produk, wilayah, kelas pelanggan, dan segmentasi lainnya dalam bisnis. Nah, yang terakhir itu mengenai variable costing berhubungan erat dengan metode pengendalian biaya seperti biaya-biaya standar dan anggaran fleksibel. Oke, lanjut ke materi selanjutnya mengenai laporan tersegmentasi. Nah, apa sih itu laporan tersegmentasi, teman-teman? Nah, laporan tersegmentasi adalah laporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lainnya dalam suatu organisasi. Nah, laporan ini diperlukan untuk pertama menilai kinerja segmen, yang kedua menilai produktivitas dan profitabilitas segmen, yang keempat membuat keputusan untuk memperhatikan segmen. Oke. Ada dua pedoman umum yang dapat kita ikuti dalam pembebanan biaya terhadap segmen adalah bahwa biaya dapat dikelompokkan berdasarkan pola perilaku biaya sehingga semua biaya dikelompokkan sebagai biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian dapat atau tidaknya suatu biaya secara langsung ditelusuri hubungannya dengan segmen di mana biaya tersebut terjadi. Oke. Saya di sini akan membahas mengenai dampak-dampak yang terjadi terhadap laba tersebut. Nah, bila produksi sama dengan penjualan sehingga tidak terjadi perubahan terhadap persediaan, maka laba absorption tadi sama dengan laba variabel. Nah, namun bila produksi lebih besar daripada penjualan, terjadi peningkatan persediaan, maka laba absorption tersebut lebih besar daripada laba variable costing. Dan yang terakhir yaitu bila produksi tersebut kurang dari penjualan, maka terjadi penurunan persediaan, maka laba absorption tadi kurang dari laba variable costing. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya paparkan dari video kali ini mengenai variable costing, full costing, dan laporan tersegmentasi. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.